Yes, it was really good. My first session today it was good to learn how they play. Good to play with other boys with the new stuff. Ya, kemarin kan sudah saya sampaikan, ini prosesnya ada di DPR, nanti kita akan segera tancap gas agar proses di DPR-nya lebih cepat. Oke. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di Timnas Indonesia atau di Timnas manapun, yang terpilih adalah mereka yang terbaik dari yang terbaik. Jadi bukan istilahnya dalam tanda kutip pemain titipan, nggak bisa seperti itu. Dan bukan saja dilihat dari performa pemain tersebut di level klub, tapi nanti dilihat ketika dia bermain untuk timnas bisa atau tidak menyatu, jangan sampai bermain individual. Jadi memang Coach Sintayong juga tampaknya memilih Justin Hubner karena melihat bahwa pemain ini punya kepercayaan diri dan kemudian dia punya teknik yang bagus dalam distribusi bola, karena kan di era sepak bola modern nih distribusi bola justru biasa dilakukan dari lini pertahanan. Memang kadang-kadang dari penjaga gawang juga, tapi lebih sering dari lini pertahanan. Dan yang ketiga, Justin Hubner ini punya kemampuan pressing yang baik. Sehingga ketika dia duel nih dengan para pemain tim lawan dalam urusan merebut bola, dia akan lebih sukses untuk merebut bola tersebut. Artinya jika kita punya semakin banyak pemain-pemain dengan kepercayaan diri yang tinggi di lini pertahanan kita, di Timnas Indonesia kita, tentu itu akan sangat bermanfaat untuk menggagalkan upaya dari para pemain tim lawan dalam urusan membangun serangan. Sehingga penjaga gawang nanti siapapun yang bermain akan terproteksi. Jadi tidak kebobolannya gawang Timnas Indonesia ini guys menandakan bahwa pertahanan Timnas Indonesia itu semakin kuat dengan adanya pemain-pemain keturunan dan juga pemain berpengalaman, pemain-pemain lokal seperti Rizky Ridho. Di situ ada Fakhrudin, kemudian pemain keturunannya siapa? Elkin Bagot, Jordi Amat, Shandy Wolseni Patinama, dan mungkin beberapa pemain lagi akan diambil ya untuk lini belakang itu. Jadi ini banyak pilihannya untuk Sintayong nanti, dan penuh taktikal akan dibentuk oleh Sintayong di kualifikasi Piala Dunia itu. Bung Towel. Ya kan tadi udah semua bicara tentang ketidakidealan situasi kan. 20 gagal, dapat 17, timnya kan belum disiapin. Tim lain sudah lolos kualifikasi, tim kita baru dibentuk lagi, baru seleksi. Bahkan yang seleksi 12 kota itu kan yang masuk dalam 21 pemain ini cuma satu. Aulia Rahman itu, Persita itu. Dari keliling 12 cari talent lagi, cari pemain potensial lagi, yang masuk ke 21 cuma satu. Jadi kan nggak mudah nyari. Maka kerangka yang tersedia adalah kerangka yang juara AFF U16 itu kan, yang dipegang oleh Bima Sakti. Nah di situ kan strength point-nya di situ. Jadi Bima Sakti sudah tidak mulai dari nol dalam memahami karakter pemain asuhannya. Jadi yang bisa dilakukan Bima Sakti adalah bagaimana memaksimalkan hal-hal yang tidak ideal. Kayak tadi ke Jerman, lawannya bukan tim nasional, kan tidak apple to apple gitu loh. Lawannya lawan klub aja kalah gitu. Tapi kalau kita bicara itu, maka kasihan anak-anak kita ini yang menghadapi ini. Gitu kan? Kalau yang lain sudah lolos kualifikasi, berarti timnya udah ada. Dalam proses setelah lolos menuju Piala Dunia, mereka sedang mematangkan tim. Prosesnya kan itu, mematangkan tim. Advance progress. Nah, tim kita kan malah baru dibentuk. Jadi tim lawan sedang mematangkan tim, kita baru dibentuk gitu loh. Nah, dengan situasi itu, memang ekspektasi apa yang harus kita mau? Buktinya hanya Weber Yardim yang kita dapat dengan Amar Berkic kan? Yang di Hoffenheim itu. Hanya dua ini. Apakah mampu dengan dua ini untuk kita bermain di Piala Dunia? Itu juga yang menjadi tanda tanya. Tapi kan sebagai warga Indonesia yang baik ya kita harus memberikan dukungan dong. Iya, pasti. Apapun itu harus mensupport tim ini. Betul. Itu buat saya. Iya, semoga, saya berharap, walaupun saya lihat kualitas pemain kita ini menonjol tapi nggak terlalu tinggi dibandingkan pemain lainnya. Contoh di depan saya lihat Arkan Kakak dan Nabil Asyura memang agak berbeda. Sejak mereka mulai memperkuat timnas U16 memang kelihatan berbeda kedua pemain ini. Kalau di tengah Kaviatur kuat saya pikir ya. Lalu kalau di belakang Jiwangge dan Sultan Jaki juga kuat. Jadi saya pikir beberapa pemain itu
outstanding lah untuk kelompok usianya mereka gitu loh. Tapi kita nggak bisa ngelihat sebuah kebintangan yang begitu luar biasa yang lebih. Tapi bolehlah kita mau bilang misalnya Arkan Kakak, Nabil Ashura di depan itu menonjol. Media Vietnam, Soha, merasa khawatir dengan proses naturalisasi Justin Hubner yang akan segera selesai oleh timnas Indonesia. Bahkan, Soha menganggap tim yang dilatih oleh Philippe Troussier ini tidak boleh meremehkan kehadiran Justin Hubner. Pada Jumat tanggal 3 November tahun 2023, Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir, secara mengejutkan mengumumkan bahwa proses naturalisasi Justin Hubner telah mencapai tahap akhir. Ia menjelaskan bahwa pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut hanya menunggu keputusan dari Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia. Setelah berbagai pembicaraan, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda dengan keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sekarang berada pada tahap akhir, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Langkah selanjutnya adalah menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Semoga semua tahapan berjalan lancar demi kemajuan sepak bola tanah air, tambahnya. Berita tentang timnas Indonesia yang akan segera menyelesaikan proses naturalisasi Justin Hubner mendapat perhatian dari Soha. Media asal Vietnam ini merasa cemas terkait kedatangan pemain yang saat ini membela Wolverhampton Wanderers U21. Soha menyatakan kemungkinan Justin Hubner akan turun bermain untuk timnas Indonesia ketika menghadapi Vietnam dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Media Vietnam ini mengungkapkan kekhawatirannya dan mendorong The Golden Stars, julukan timnas Vietnam, untuk waspada terhadap bek berusia 20 tahun tersebut. Sesuai jadwal, pada tanggal 19 Januari tahun 2024, timnas Vietnam akan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023. Kemudian, pada tanggal 21 Maret tahun 2024, kedua tim akan bertemu lagi dalam kualifikasi Piala Dunia. Pada saat itu, Justin Hubner mungkin akan berhak membela timnas Indonesia, demikian laporan Soha pada Minggu, tanggal 5 November tahun 2023. Pemain ini, Justin Hubner, tentunya akan menjadi faktor yang tidak boleh dianggap remeh oleh pelatih Troussier dan timnya saat kedua tim berhadapan, lanjut Soha. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam Piala Asia 2023. Kedua tim akan bertemu dalam pertandingan kedua grup D Piala Asia 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia dan Vietnam akan bersua dalam pertandingan ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 21 Maret tahun 2024. 5 hari kemudian, pasukan Garuda akan melawat ke Vietnam. Para pencinta sepak bola Indonesia kini dapat berharap lebih banyak pada pertahanan timnas Indonesia yang semakin kokoh dengan kehadiran Justin Hubner. Dengan segala potensinya, Hubner menjadi tambahan berharga dalam lini belakang skuad Garuda yang kini menimbulkan kekaguman lawan-lawan mereka. Kabar terbaru mengenai Justin Quincy Hubner, pemain keturunan Indonesia yang bermain di Inggris, telah menggegerkan para penggemar sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui unggahan Instagramnya, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi pemain muda dari Wolverhampton Wanderers U21 ini akan terus berlanjut. Justin Hubner adalah salah satu pemain keturunan yang telah menjalani proses naturalisasi, dengan rencana untuk memperkuat timnas Indonesia dalam Piala Dunia U20 2023. Meskipun awalnya proses ini terhenti akibat berbagai kendala, berita baiknya adalah proses naturalisasinya telah kembali bergerak. Erick Thohir menyatakan bahwa proses naturalisasi Justin Hubner tinggal menunggu persetujuan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Ini merupakan langkah signifikan dalam membawa pemain berbakat ini menjadi bagian dari tim nasional. Kedatangan Justin Hubner ke timnas Indonesia akan memberikan kekuatan tambahan, terutama dalam sektor pertahanan. Timnas Indonesia telah memiliki beberapa pemain bertahan naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, dan Elkan Bagnot, yang semuanya memiliki keturunan beragam. Tidak hanya itu, masih ada pemain bertahan lainnya seperti Nathan Chuaon dan J. Izes yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Ini menunjukkan bahwa ketika pemain-pemain naturalisasi ini bergabung, lini pertahanan timnas Indonesia akan menggambarkan kemampuan layaknya tim sepak bola Eropa.
Keputusan untuk melanjutkan proses naturalisasi Justin Hubner tidak diambil secara sembarangan. Pemain ini memiliki reputasi yang mengesankan di Wolverhampton U21, di mana dia bertindak sebagai kapten dan menjadi pemain kunci yang berpotensi untuk segera debut di tim utama. Meskipun usianya baru 20 tahun, Justin Hubner telah menunjukkan ketenangan luar biasa dalam menjaga lini pertahanan. Mentalnya yang kuat akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia dalam meningkatkan mentalitas bermain mereka.